Iya. Iya, sudah, Bu. Oke. Gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan para ibu semua. Nah, sore ini kita kedatangan tamu jauh. Kedengaran? Oke. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para ayah, bunda, adik-adik, dan teman-teman semua. Pada sore ini kita kedatangan tamu jauh ya dari Paris ya. Eh, Beliau adalah Ibu Ruri Suryawinata. Ya, beliau adalah praktisi dalam behavior analysis dan juga seorang ibu dari seorang anak dengan autisme. Mungkin para teman-teman semua, para ayah bunda sudah mengenal beliau ya. Beliau punya website sendiri dan juga punya FB sendiri yang anggotanya lebih dari 6.000 orang. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu profil beliau. Jadi, beliau adalah orang yang sangat aktif ya. Saya mengenal beliau kira-kira 1 tahun yang lalu ya, ketika kita sama-sama di Paris. Jadi Bu Ruri Ramadini Suryawinata tepatnya. Beliau mendapat sertifikat Board Certificate Behavior Analysis dengan gelar Master of Education MED dari Arizona State University USA di bidang Applied Behavior Analysis. Dan pada awalnya Bu Ruri adalah seorang sarjana kimia lulusan ITB Bandung dan memiliki Master of Science di bidang Engineering Business Management dari University of Warwick. Jadi beliau sebenarnya seorang ilmuwan ya. Kemudian pernah bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing mobil dan menjadi manajemen konsultan sebelum mengikuti suaminya yang tinggal di beberapa negara seperti Cina, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, kemudian terakhir di Prancis ya. Nah, kenapa Bu Ruri terjun di bidang autisme dan ABA ini? Nah, itu dasarnya adalah latar belakangnya adalah beliau mempunyai anak bungsu yang didiagnosis autisme. Dan saat ini Ibu Ruri tinggal di Paris menjadi konsultan ABA yang memberikan konsultan program ABA ke klien di Indonesia secara online dan juga di Prancis. Selain itu juga mengelola Facebook Ruri ABA untuk autisme dengan website www.rurisuryawinata.com. Ya, mungkin itu sekilas dengan Bu Ruri. Gimana Bu Ruri? Sudah siap? Jam berapa Iya. sekarang Bu Ruri di sana? Di sini sekarang jam 11 pagi, Bu. Tapi Selisih udah 5. nggak lagi haus kan ya? Tadi sahur jam Belum, berapa belum. tuh? Tadi Kenapa? sahur jam berapa sahur? Sahur sih sekarang sih jam subuhnya jam 5. Jadi Iya. sahur tapi nanti buka puasa jam 9. Aduh, lumayan ya. Lumayan. Lumayan ya puasanya ya. Ya Lumayan. mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran. Silakan Bu Amin, Ruri. amin. Heeh. Oke, terima kasih Bu Dokter Susi dan juga tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini ingin menjelaskan tentang stimulasi bahasa dan sosial dengan metode ABA VB. Mohon maaf tadi kedengeran nggak ada suara ya? Dari Kedengeran. tadi saya mematikan beberapa. Tadi saya udah niat mematikan tapi ternyata kelupaan. Oke, nggak apa-apa ya, semoga nggak banyak notifikasi dari komputer. Tadi saya udah mematikan, tapi terus karena mau connect ke sini, jadi mohon maaf kalau ada bunyi-bunyi. Ya. Jadi apa namanya, seperti sudah dijelaskan background dari Bu Dokter Susi bahwa saya ini sebetulnya awalnya bidangnya bukan ini, tetapi kemudian bergerak di bidang ini karena anak bungsu saya berada di spektrum autis. Saat ini usianya 10 tahun ya, jadi saya belajar belajar menjadi seorang terapis ABA, konsultan ABA, dan kemudian juga sekalian belajar dari anak saya yang mungkin di sini sebagian besar juga orang tua. Saya berusaha memahaminya, ini seperti apa, kemudian sebagai background saya, pendidikan saya di bidang apa namanya behavior analis. Jadi saya gimana menganalisa anak ini dan bagaimana kita mencoba untuk bukan dibilang mengubah ya, tetapi ingin mencoba bagaimana sih cara belajar mereka supaya mereka bisa dibilang mengerti apa namanya bisa mempelajari suatu bahasa, sosial dan sebagainya. Yang pada saat ini mungkin fokusnya kepada bahasa dan sosial ya. Mungkin Mas bisa di ini websitenya. Oke.
Jadi sebetulnya sebelum kita tahu, kita harus lebih tahu dulu gitu, apa ABA. Mungkin sebagian Bapak Ibu belum tahu atau mungkin baru dengar-dengar atau mungkin apa, tapi kita akan menyamakan persepsinya dulu apa itu ABA, ya, konsep dasar ABA. Jadi ABA itu adalah science, prinsip dari analisa perilaku, jadi behavior, perilaku kita, diimplementasikan secara sistematis untuk meningkatkan perilaku yang sesuai dengan lingkungan. Ya, jadi maksudnya ya kita gimana caranya kita menaikkan perilaku yang kita inginkan, seperti pengajaran bahasa dan sosial gitu ya, kita bahwa anak ini ingin kita ajarkan berbahasa, berbicara, berkomunikasi dan juga sosialisasi. Itu salah satu tujuannya, termasuk juga untuk menurunkan masalah perilaku. Jadi apa namanya, bagaimana kita mungkin anak kita ada memiliki problem behavior atau mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai. Nah, kita ingin mencoba menggunakan ilmu ini untuk kita praktekkan. Tapi sekali lagi ilmu ABA ini ada ilmu yang umum, jadi bukan khusus special need, bukan khusus untuk ABK atau anak autis, tetapi sebetulnya berlaku umum. Jadi kadang-kadang kita bisa juga merefer atau membalikan kepada, ya kita ini manusia ya, sama-sama manusia, anak autis juga manusia, tetapi mungkin ada beberapa hal yang berbeda gitu. Yang beda apa ya? Mungkin cara belajarnya, cara kita ngajarinnya, cara berpikir mereka berbeda, tetapi pada dasarnya mereka juga manusia. Sama seperti kita ya. Kemudian yang kedua adalah metode ABA ini valid dan sistematis berdasarkan data. Jadi kita nggak ada yang semua data harus begini, harus begitu, tetapi sebetulnya yang harus kita lihat adalah background-nya, kenapa, sehingga kita bisa mencoba menganalisa perilaku itu, kemudian kita mencoba melatih sesuatu yang ingin kita latih. Oke, silakan Mas. Ya, terus kemudian bagaimana hubungan ABA dengan autisme atau ABK ya. Jadi waktu dulu tahun 87 itu udah cukup lama ya, Dr. Ivar Lovaas melakukan studi terhadap anak ASD di bawah 3 tahun. Jadi benar-benar ini dimulainya sangat usia sangat muda gitu ya, di bawah 3 tahun melakukan terapi ABA. Dia coba 19 anak terapi ABA 40 jam seminggu. 40 jam seminggu itu berarti sehari bisa 8 jam ya. Kemudian 20 anak terapi ABA 10 jam seminggu. Kemudian 20 anak lagi terapi TW dan OT saja, dan termasuk juga ikut sekolah gitu, sekolah di sekolah khusus gitu atau di SLB. Dan ternyata apa hasilnya? 47% dari yang menerima terapi ABA 10 jam seminggu tidak bisa dibedakan dari temannya di kelas 1 SD. Walaupun di sini sebetulnya tidak diferensiasi, seperti kita tahu autis itu banyak levelnya. Maksudnya ada autis yang ringan, ada autis yang sedang, ada yang berat. Nah, itu memang tidak dijelaskan di sini, tetapi memang anak-anak ini berada di spektrum autis, termasuk tidak dijelaskan berapa intelijensia awal mereka gitu ya. Tapi ya paling nggak studi ini menggambarkan bahwa sebetulnya ilmu ABA ini bisa digunakan untuk melatih anak-anak ABK dan memahami cara belajar mereka supaya mereka bisa mendekati teman-teman sebayanya. Oke, jadi ini sebetulnya awalnya. Tapi yang dilakukan oleh Dr. Ivar Lovaas ini disebut apa namanya DTT atau Discrete Trial Teaching ya, Discrete Trial Teaching. Apa namanya salah satu teknik di bawah ABA. Jadi ABA itu besarnya gitu ya, ilmu yang sangat-sangat umum di bawah psikologi awalnya, sampai sekarang juga di beberapa tempat masih di bawah psikologi, belum ada studi khusus gitu ya. Tetapi mungkin kalau di luar yang lebih maju kayak di Amerika udah ada bagian beberapa gabung ke special need. Kalau tadi perhatikan saya gelarnya Master of Education ya, jadi berarti memang saya berada di bawah School of Education, di bawah sekolah keguruan gitu ya, karena memang khusus menangani special need. Jadi karena seperti ABA umum, ada yang khusus, ada yang enggak ya, saya memang pendidikannya berada di bawah untuk anak-anak pendidikan special need gitu ya, anak-anak autisme dan sebagainya. Jadi gitu. Jadi ABA itu payung besarnya, terus ada kecil-kecilnya gitu. Salah satunya di DTT yang di Lovaas ini, tapi ada hal-hal lain. Jadi kalau selama ini pernah dengar ABA Lovaas itu cuma sebagian kecil dari ABA, bukan ABA gedenya. Jadi jangan kebalikannya. Oh, ABA itu ya Lovaas itu aja, enggak gitu ya. Kalau mungkin yang pernah dengar gitu ya sebelumnya Bapak Ibu dan tentang ini gitu ya. Oke, silakan. Nah, yang ingin saya perkenalkan terutama yang memang ada hubungannya dengan topik hari ini, yaitu bagaimana mengajari apa namanya bahasa gitu kepada anak-anak kita, yang kita tahu bahwa anak autisme itu memiliki kekurangan di bidang bahasa, terutama komunikasi gitu ya. Dan sekarang gimana gitu ya, ABA yang mana yang mungkin bisa semakin maksudnya bisa membuat anak-anak memahami gitu, kita memahami anak cara belajar bahasa dari anak-anak ini. Jadi
Salah satunya itu yaitu kita menggunakan verbal behavior ya. Kita menggunakan verbal behavior atau kita singkat VB, di mana kan selama ini kita secara tradisional kita mengetahui bahwa bahasa itu reseptif dan ekspresif ya. Kita tahu oh paham itu ya reseptif gitu ya. Kemudian ekspresif gitu berbicara ya kita sebut ekspresif ya, reseptif dan ekspresif. Selama ini kita cuma tahu dibagi dua gitu. Tapi dulu banget ya, sebelum autis ini juga booming dan sebagainya. Jadi waktu itu B.F. Skinner itu salah satu tokoh behavior itu bilang bahwa bahasa ekspresif itu nggak cukup gitu. Bahasa ekspresif ini harus dibagi lagi berdasarkan fungsinya ya. Jadi nggak cukup cuma ekspresif, kalau dia berbicara berarti dia bisa tahu gitu semuanya, cara berbicara dia sesuai fungsinya gitu. Nah, hal ini nih bahwa ekspresif itu bisa dibagi-bagi lagi, bisa menjelaskan pengembangan bahasa pada anak atau autisme atau gangguan perkembangan bahasa yang lain gitu. Jadi prinsip ini gitu, prinsip bahwa memang bahasa itu nggak tradisional ekspresif dan reseptif aja, tetapi juga ada ekspresifnya itu bisa juga dibagi-bagi lagi gitu. Jadi kita latih lagi gitu kepada anak-anak autisme. Oke, silakan. Mas. Ya, ini yang kita dasarnya. Jadi waktu itu B.F. Skinner berpendapat bahwa kemampuan berbahasa adalah perilaku yang dapat diajarkan dan dibentuk seperti perilaku yang lain. Jadi bahasa adalah behavior, bahasa adalah perilaku, itu bisa diajarin loh gitu ya. Jadi kayak setiap behavior itu sebetulnya kalau dari sisi ilmu saya, ilmu behavior itu bisa diajarkan, gitu bisa diajarkan. Jadi bahasa ya adalah behavior. Kemudian konsepnya bahasa itu bahasa reseptif itu sama ya, cuma satu juga, bahwa ya kita memahami, kita mengikuti perintah gitu ya, sesuai dengan perintahnya, kita paham gitu ya. Nah, ekspresifnya ini yang berbahasanya, yang bahasa yang kita keluarkan ini kita dibagi-bagi lagi oleh B.F. Skinner gitu ya, dibagi-bagi lagi bahwa tidak cukup tuh untuk anak yang autis atau anak-anak yang memiliki perkembangan bahasa, nggak cukup cuma kalau bisa ngomong terus dia bisa ngomong semua gitu, seperti orang-orang yang kita orang-orang yang tipikal kita sebut ya, atau normal gitu. Nah, jadi dia membaginya lagi, yang pertama yaitu mending ya, mending meminta sesuatu. Jadi misalnya dia ingin sesuatu, dia minta gitu ya, dia ngomong gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu melabel, texting melabel gitu ya. Jadi dia tahu ini apel, ini jeruk, ini anggur, ini mobil, ini pesawat, ini helikopter, dia tahu ya. Dia bisa ngomong gitu ya. Terus kemudian ekoik ya, sama lah kayak mengeko ya. Kamu ngomong apa, kita ngomong apa, saling mengeko seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu intraverbal atau percakapan dua arah gitu ya. Percakapan dua arah itu ada basicnya, ada dasarnya gitu. Kalau menurut B.F. Skinner, nggak cuma kita tahu misalnya melabel suatu benda, apel, terus kita bisa tahu menjawab semua pertanyaan tentang apel, misalnya kayak gitu ya. Nah ini dasar pengajarannya gitu ya. Bahwa B.F. Skinner punya teori sendiri dan kemudian diambil oleh salah satu BCBA untuk membuat satu kurikulum yang nanti akan saya jelaskan. Oke, nah gimana nih si teorinya verbal behavior dari B.F. Skinner gitu, menjelaskannya seperti apa? Ya, silakan Mas dilanjutin presentasinya. Nah, oke, jadi B.F. Skinner itu gimana sih pembantu proses pengajaran ABK dan autis khususnya ya untuk anak-anak ini. Yang pertama adalah berbicara dan berkomunikasi adalah dua hal yang berbeda pada anak dengan autisme. Ya, jadi sebetulnya ilmu ini sih bisa dipakai untuk anak yang mengalami keterlambatan bahasa apa aja gitu ya, termasuk yang speech delay biasa, termasuk juga ADHD, atau mungkin ada hal-hal lain seperti kayak misalnya Down syndrome gitu ya. Tetapi karena kebetulan memang pengajarannya untuk teknik ini banyak dipakai untuk autisme gitu. Jadi saya memang makainya di sini autisme ya, tapi sebetulnya tetap ilmu ini bisa dipakai karena basic gitu ya. Nah, jadi berbicara itu berkomunikasi adalah dua hal yang berbeda, terutama untuk anak autisme.
ya. Karena coba sekarang bayangin, ini Bapak Ibu punya anak autisme. Bisa berbicara, bisa misalnya ratusan kata, melabel kata tuh ratusan, semua dia bisa melabel. Pokoknya dia lihat, dia tahu, dia baca dia lihat di buku cerita gitu ya. Dia tahu, oh ini itu, ini dan sebagainya. Tetapi apakah dia bisa berkomunikasi dengan Bapak sama Ibu? Belum tentu. Saya nggak bilang semua anak autis nggak bisa, tetapi saya bisa bilang anak yang kayak moderate, yang levelnya menengah dan yang parah itu bisa dibilang nggak bisa kalau nggak diajarin gitu, nggak bisa. Jadi nggak heran seperti itu. Misalnya anak autis, anak saya banyak Bu, tahu segala macam, wah dia ini bisa mungkin ratusan kata, tapi kok misalnya manggil saya aja nggak bisa, manggil ibunya sendiri nih bukan. Tapi kalau ditanya ibunya, ini siapa? Mama. Tapi kalau mamanya pergi, bukan pergilah, maksudnya mamanya dia bangun tidur, terus kemudian mamanya tidur sendiri kan ya, mamanya udah bangun duluan gitu ya. Terus kalau anak-anak biasa kan kalau bangun tidur biasanya suka manggil nyari ya, mamanya atau mbaknya gitu, manggil ya, mama gitu. Anak autisme kalau nggak diajarin belum tentu bisa, belum tentu bisa. Itu nggak ada sesuatu yang alami gitu di cara berpikir mereka. Tapi ini juga tentu saya sekali lagi saya bilang nggak semua anak autis ya. Tetapi kalau anak-anak yang levelnya bisa bilang moderate, severe nggak bisa. Anak saya nggak bisa gitu. Ya jadi mild juga tergantung levelnya lah ya, masih kita lihat. Jadi masing-masing memang harus kita analisa karena seperti kita tahu anak autisme ini kan sangat-sangat unik ya. Jadi kayak gitu. Jadi harus kita bedakan, oh anak ini bisa bicara, bisa, tapi komunikasi belum tentu. Nah, B.F. Skinner membantu menjelaskan ini, membantu melatihnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Abah Phoebe fokus pada mending dan motivasi untuk interaksi yang merupakan kekurangan anak dengan autisme. Ya, jadi mending dan motivasi apa itu? Kalau mending itu salah satu yang tadi istilah yang tadi ya, sesuatu yang meminta barang. Jadi dan motivasi. Jadi kita selama ini menganggapnya bahwa anak-anak autisme ini sebetulnya sih bukan yang nggak bisa bicara gitu ya. Kami berprinsip bahwa anak yang bisa babbling, bisa mengeluarkan suara, ya, tentu dengan kata lain tidak ada hambatan fisik ya, maksudnya benar-benar autis gitu ya, tanpa hambatan fisik, itu sebetulnya kata suaranya yang babbling itu bisa di-shape, bisa dibentuk menjadi kata-kata yang berarti, gitu. Ya, jadi kita bisa bentuk dengan menjadi suatu kata yang berarti. Nah, cuma di mana kita celahnya nih? Gimana celahnya? Nah, celahnya itu dengan membangkitkan motivasi, meningkatkan motivasi mereka untuk berinteraksi dengan kita. Seperti kita tahu, ciri-ciri dari anak autisme adalah interaksi sosialnya minim gitu ya. Jadi ya inilah kita gimana caranya kita membangun motivasi dengan mereka. Itu kuncinya. Jadi kita fokus di situ gitu ya, fokus dari sisi behavior-nya. Kemudian yang berikutnya, anak dengan autisme mungkin memiliki kesulitan dalam bahasa ekspresif dan juga tidak secara otomatis memahami konsepnya suatu benda, fungsi benda, ekspresif dari verbal operan yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau misalnya ada anak autis yang bisa melabel benda, ya, misalnya dia contoh dia udah tahu dia ngomong apel, jeruk, anggur, buah segala macam buah-buahan ya yang biasa ada di rumah, pisang, salak, pepaya gitu. Tetapi apakah dia kalau pengen apel atau pengen pisang, dia bisa ngomong, "Mama aku mau pisang." Atau misalnya pisang, kalau anaknya masih baru-baru ngomong gitu ya, "Pisang!" gitu. Dia pengen, apa gitu ya, apel gitu. Apakah dia bisa ngomongnya? Belum tentu, kalau nggak diajarin, gitu. Ataupun misalnya dia udah tahu, dia udah bisa ngomong, udah bisa minta, apa dia bisa jawab pertanyaan, "Kalau buah kamu sukanya favoritnya apa?" Atau, "Tadi pagi kamu makan buah apa?" Nah, apakah dia bisa kalau nggak diajarin? Belum tentu. Jadi hal-hal inilah yang akhirnya kita juga ajarkan, kita ajarkan. Kemudian ada satu lagi ya, anak dengan autisme mungkin memiliki kesulitan dalam berpikir antar sifat, fungsi, dan kategori suatu benda gitu. Jadi kalau misalnya ada sifat, fungsi, kategori suatu benda itu dia susah sekali otaknya tuh ya ini kalau gampang bahasa gampangnya ya maaf ya Bu Dokter Susi mungkin saya karena bukan dokter nggak ngerti. Tetapi ini tuh kayak saya bilang otaknya tuh kayak nggak fleksibel gitu, otaknya tuh kaku. Kalau udah begini ya begini gitu. Jadi kalau misalnya ini ya walaupun anaknya sudah tahu
lancar melabel segala macam benda, saya udah bisa bilang ratusan gitu ya. Terus kemudian dia juga udah tahu segala macam bentuk gitu ya, bentuk yang bulat, bulat, segi empat, segitiga, terus oval, terus kemudian warna merah, kuning, hijau sampai yang warna pink, abu-abu segala macam dia tahu gitu ya. Tetapi kalau ditanya ya, ditanya misalnya, "Ini apa, Dek?" "Apa, Dek?" "Apel," misalnya. "Bentuknya apa?" Dia jawab apel lagi. "Warnanya apa?" Dia jawab apel lagi. Karena buat dia, yang namanya apel itu adalah apel mau sampai kapanpun. Dia tidak memiliki kesulitan, sekali lagi saya nggak bilang semua anak autis begini, tapi banyak sekali gitu ya, yang, memiliki kesulitan berpikir bahwa kalau yang namanya apel itu tuh bisa juga kita nanya bentuknya apa, bentuknya bulat, kayak gitu, warnanya apa, warnanya merah, bisa hijau, gitu ya. Jadi hal-hal ini nih yang mungkin tidak diajarkan di kurikulum yang lain, tetapi kita secara ABA, terutama VB, ya verbal behavior yang sesuai dengan B.F. Skinner, itu kita ajarkan semua gitu. Jadi diharapkan diharapkan anak memiliki konsep bahasanya tuh utuh gitu ya, bahasanya tuh utuh, bahwa ya kita ajarin juga bahwa yang namanya apel itu bisa kita tanya bendanya, bisa kita tanya bentuknya, bisa kita tanya warnanya, dan dia harus bisa jawab gitu. Jadi otaknya harus bisa lebih fleksibel. Terus kemudian bahwa kita ajarin gimana cara minta apel, kita ajarin gimana percakapan tentang apel gitu ya. Jadi semuanya tuh kita ajarkan secara komplit, dan yang lebih penting lagi kita nggak paksa anak, bahwa fokusnya adalah menyenangkan gitu ya, tidak memaksa anak sama sekali. Kita bukan anak orang yang kalau terapi misalnya ada dipaksa anak yang disuruh nunjuk dari, misalnya nih kalau untuk identifikasi kita biasanya disebut identifikasi atau bahasa reseptif ya, misalnya mana nih gambar apel gitu ya, kita bukan orang yang maksa suruh tunjuk-tunjuk gitu ya, terus kemudian sebagainya, tapi kita tuh sebetulnya ABA ya, ini ABA bukan VB aja, tapi sebetulnya ABA sebagai suatu background ilmu itu benar-benar kita gimana caranya bahwa interaksi ini menyenangkan, itu yang benar gitu loh. Karena ini kan manusia ya, kita juga manusia. Kalau kita misalnya sambil belajar sesuatu yang sulit, ini buat anak-anak autis belajar bahasa tuh sulit ya, buat kita gampang aja, orang kita langsung tahu gitu ya, karena kita normal. Tapi buat anak-anak ini hal yang sulit, karena kan memang mereka terlahir tidak punya kemampuan itu, kemampuan belajar berbahasa yang fleksibel seperti ini. Jadi, buat mereka sulit. Nah, gimana caranya kita menarik memotivasi mereka, itulah yang penting gitu dari sisi ilmu behavior-nya. Jadi harus menyenangkan. Kalau sambil belajar anaknya udah dipaksa, tentu kan nggak menyenangkan gitu. Jadi kita teorinya silakan Mas dipindah. Ya, jadi metode terapi ABA-VB itu harus menyenangkan dan sifatnya interaksi gitu. Jadi kita kayak mancing anak untuk berinteraksi, karena itu salah satu kekurangan anak-anak ini ya, interaksi sosial itu udah anak autis. Kemudian kita mulai dari apa yang memotivasi anak. Jadi apa sih yang memotivasi anak? Disitulah kita main gitu. Kalau saya suka ini bahasa gampangnya ya, bahasa emak-emak banget karena saya juga emak-emak. Jadi sebetulnya apa sih anak autis tuh gimana sih gitu ya? Anak autis itu sebetulnya kan terlahir tuh seperti kayak, kalau saya menganggapnya ya, seperti kayak ada tembok di antara kita gitu, di antara kita dan dia, karena kita ya kita tipikal ya, kita bilang kita tipikal atau normal gitu ya. Terus kemudian mereka memang terlahir berbeda ya. Jadi bukan salah bunda mengandung, emang udah dari sananya begitu ya. Terlahir berbeda kayak di dunianya sendiri. Jadi antara kita dan dia tuh kayak ada tembok gitu. Nah, terus kemudian gimana caranya kita berinteraksi sama dia, orang kayaknya ada tembok gitu. Gimana caranya? Ya tentu dengan bukan kita yang mau dia suka gitu, anak kita suka, tetapi tentu kita harus cari tahu apa yang dia suka dulu gitu ya. Jadi saya ibaratnya ini ada tembok, terus ada bolong-bolong. Temboknya tuh ada bolong, tapi kecil gitu, bolongnya kecil. Jadi disitulah kita gimana caranya kita membuka bolong itu supaya menjadi lebih besar gitu kan. Jadi menjadi lebih besar,
Terus ya disitulah dari mana ya, dari motivasi anak. Anak yang suka musik silahkan membuka interaksi motivasinya dengan musik. Anak yang suka misalnya mainan, ya kita lewat mainan. Gimana kalau anak yang nggak suka apa-apa? Main juga nggak bisa, Bu. Mungkin dari sesuatu yang sangat basic. Misalnya makanan, makanan itu basic ya. Semua anak suka makan, ya maksudnya semua orang suka makan gitu ya, butuh makan. Kalau nggak mau juga Bu, makan juga susah, ini juga susah, apalagi mungkin dengan apa yang menarik mereka. Ini memang sebetulnya nggak terlalu disaranin, tapi apa yang menarik mereka. Misalnya anak ini suka steaming dengan botol, ya itulah mungkin kita pakai, walaupun itu sebetulnya sangat tidak disarankan, ya itu tekniknya ada. Tetapi inilah kita harus bangun interaksi ini dan membesarkan tuh yang kecil-kecil itu. Kita latih, 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 dan semoga lama-lama tembok ini jebol gitu ya. Jadi kita bisa interaksinya tentu lebih bagus dan anak juga bisa menangkap pengajarannya lebih bagus gitu ya. Jadi kita bermain di situ ya. Jadi nggak ada maksa anak atau apa, justru kita menggunakan apa yang buat anak menyenangkan dan memotivasi anak. Kemudian ilmu VB sendiri ya, ilmu verbal behavior ini populer di dunia ABA saat ini, di dunia maksudnya di luar gitu ya. Itu sekarang memang VB lebih banyak dipakai karena kan ya itu bisa menjelaskan kondisi perkembangan bahasa anak autis yang saya jelasin tadi ya, bahwa mereka sulit berpikir lintas-lintas, mereka juga belum tentu kalau udah bisa ngomong, belum tentu bisa dengan semua fungsi benda yang emang dia pengen omong dan sebagainya ya. Nah, saat ini yang cukup populer, saya nggak bilang cuma satu VB Map, tetapi salah satunya adalah VB Map. Jadi VB Map itu adalah salah satu buku kayak alat assessment. Jadi sebetulnya itu dia kayak alat assessment. Anak ini bisa apa, anak ini bisa apa, anak ini bisa apa, gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa bikin kurikulumnya. Jadi VB Map. VB Map itu Verbal Behavior Milestone Assessment Placement Program, yaitu panduan program untuk perkembangan bahasa anak usia 4 tahun. Tapi maksudnya usia 4 tahun itu kalau anak normal. Ya, maksudnya kalau anak normal, seperti kita tahu ya, anak normal umur 4 tahun, itu bisa ngomong dua arah, bisa ngomong bercerita gitu ya. Jadi selama anak ABK kita belum seperti anak umur 4 tahun yang bisa cerita dengan bahasa lumayan komplit ya, bisa dimengerti, terus kemudian belum komunikasinya juga belum tektok, belum ngomong bicara kalimat panjang, VB Map ini masih dipakai berapapun anak umurnya saat ini. Tentu kalau anaknya udah agak gede, kita tambah program yang lain. Jadi ini sebetulnya VB Map itu cuma untuk yang bahasanya aja gitu. Kalau anaknya masih katakanlah di bawah 5 tahun, VB Map akan menjadi salah satu yang benar-benar utama gitu. Tapi kalau mungkin kalau anaknya udah 18, 19 tahun ke atas ya, ya tentu selain VB Map untuk bahasa tentu ada yang lain ya, perkembangan pribadi, maksudnya ya kayak untuk kemandirian, untuk vokasi dan sebagainya itu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dan ini juga semua bisa diajarin dengan teknik ABA. Karena ABA ini benar-benar universal gitu ya. Terus kemudian silakan Mas diganti. Oke, jadi ini salah satu contoh terapi ABA. Jadi video ini adalah anak saya umurnya 4,5 tahun waktu itu setelah 3 bulan terapi ABA VB. Jadi kalau saya boleh cerita, sebelumnya anak saya diagnosa autis sekitar 2,5 tahun. Waktu itu saya tinggal di Dubai, tapi diagnosanya sempat di Jakarta. Kemudian ya setelah itu saya ya kebetulan di Jakarta lagi libur gitu ya. Terus kemudian saya balik ke Dubai, saya terapi di Dubai, terapi autis, speech, TW ya, sama juga ABA, karena kan saya juga orang tua sama seperti orang tua lain, pengennya saya Google gitu ya, apa sih gitu kan terapi yang bener gitu buat anak ini yang di luar pakai gitu ya. Tapi sampai umur 4 tahun, jadi udah 2 tahunan gitu, belum bisa bicara anak saya. Jadi kemudian adalah yang ngasih tahu tentang terapi ABA VB, kemudian dalam waktu 2,5 bulan bisa gitu ya. Ini contohnya terapi ABA VB kayak apa sih? Ini contohnya. Silakan Mas di-play.
Ya, bisa nggak sih? Oh, oh, oke. Oke, saya soalnya nggak denger di sini, saya pikir di sana denger. Oke, terima kasih. Jadi, apa namanya, sini dijelaskan bahwa terapinya nggak ada bentak-bentak ya, maksudnya nggak ada dipaksa, anaknya secara sadar ikut dan kebetulan anaknya ngomongnya belum terlalu lancar, tapi masa udah mulai ada suara-suaranya, bahwa, dicoba senengnya apa gitu. Anak kecil, maksudnya anak saya termasuk yang nggak terlalu suka main, nggak terlalu ngerti, emang dari awal sananya nggak bisa main ya, tapi dia tertarik memang sama puzzle kayak gitu. Tapi kebetulan kita lebih ingin meningkatkan interaksi. Jadi di sini misalnya nih kayak gini bisa dilihat nyanyi, nyanyi bareng. Nyanyi bareng bukan berarti kita nyanyi dia nyanyi gitu, tetapi lebih ke arah kita ingin ini kan di awal ini kan benar-benar awal ya, agak pembentukan bahasanya walaupun di sini udah lumayan bisa bicara ya. Tetapi sebetulnya tekniknya rada-rada mirip sih. Kalau apa namanya kita mengajarkan tuh kayak gitu apa namanya eh, kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya, lutut kaki gitu ya. Jadi kayak head, shoulder, knees and toe gitu. Nah, ini dia supaya minta lagu gitu. Anak kecil umur 4 tahun, walaupun anak saya sebenarnya nggak tahu, bukan yang suka-suka musik banget ya, bukan. Tetapi anak umur 4 tahun itu banyak kesamaannya yang dia suka, interaksinya, bentuknya, nyanyi bareng gitu ya. Terus kemudian misalnya ya kayak gini tuh kepalanya kakinya diketik-ketik, apa namanya ditikel-tikel badannya gitu ya. Terus apa namanya, jadi hal-hal yang mungkin juga diangkat kebetulan di sini bukan di videonya, tetapi ada sebetulnya anak saya juga kayak digendong, hampir semua anak suka digendong. Kemudian misalnya bubble ya, bui ya, bubble ditiup bisa, hampir semua anak suka bubble gitu ya. Jadi, hal-hal seperti inilah yang kita pancing gitu ya, kita pancing dari anak bahwa interaksi sosial sama kita tuh seru loh, karena kan anak saya kan emang anak-anak begini kan autis emang nggak suka main gitu ya, nggak suka interaksi, dia mah udah asik aja sendiri. Anak saya tipe yang suka asik sendiri dengan buku-buku waktu itu ya, waktu masih rada kecilan tuh buku, angka, alfabet tuh dia suka banget, tapi ya udah dia cuek aja dengan hal lain gitu. Jadi di sini kita ajarkan interaksi, apa namanya, kemudian belajar dari yang dia suka. Kebetulan karena dia nggak suka mainan, jadi akhirnya banyaknya makanan gitu ya, makanan apa gitu yang dia suka. Kebetulan anak saya termasuk anak yang suka makan gitu. Jadi ya kita dari situ itu kita pasangkan lah gitu ya. Oke, berikutnya. Jadi seperti bisa lihat ya terapinya segala macam gabung-gabung, terus kemudian tidak apa namanya tidak yang dipaksa, anaknya juga kelihatan senyum dan justru itu kita tuh pengennya membangun interaksinya tuh anaknya seneng. Kalau anaknya seneng, ya kitanya juga seneng gitu loh ya. Jadi kita senang interaksi, anak seneng, terus akhirnya makin banyak, makin sering interaksi itu. Terus kemudian kayak kontak mata pun juga dibangun dari interaksi yang memang menyenangkan gitu ya. Jadi anak tidak dipaksa untuk yang kayak lihat-lihat gitu, tapi dia kalau udah senang interaksi mau nggak mau dia pasti nyari kita gitu. Jadi kita ingin membangunnya secara alamiah gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Ini juga salah satu terapi ABA, saya nggak tahu bisa di-play apa enggak videonya. Anak saya waktu ini umurnya udah agak lebih gede, udah sampai udah setahunan kayaknya. Sejak mulai terapi ABA Vibi, kedengeran nggak masih agak pelan-pelan kayaknya ya. Jadi mungkin nanti kalau ada rekamannya bisa lebih jelas kali ya. Apa namanya di YouTube saya juga ada. Nanti kalau mau silakan searching di lain nanti kalau udah selesai di YouTube ini juga termasuk ada bahwa anak saya udah mulai bahasa yang lebih abstrak. Jadi udah ada gambar-gambar di situ mana yang misalnya bisa terbang, mana yang bisa apa gitu ya. Jadi pilih yang mana yang bisa terbang, pilih mana yang apa gitu ya, sesuai gambar gitu. Jadi dia belajar fungsi, sifat dan kategori dari suatu benda gitu. Jadi udah kebetulan udah di atasnya, udah bisa berbicara tapi lihat masih agak banyak juga streaming sana sini. Oke, berikutnya Mas. Jadi oh belum selesai ya. Oke, jadi sebetulnya apa yang orang tua bisa menerapkan sendiri gitu. Apakah orang tua bisa menerapkan sendiri gitu ya? Bisa. Karena konsep ini sebetulnya sederhana ya. Konsep VB seperti saya jelasin tadi, kemudian VB Map sendiri sebagai salah satu assessment tools-nya itu sederhana. Bisa dipelajari siapa saja asal sungguh-sungguh. Jadi sebetulnya saya juga udah ngajarin orang udah cukup banyak dan alhamdulillah sih banyak yang merasa terbantu, banyak yang anaknya tadi tidak bisa bicara terus jadi bicara atau bicaranya sekarang udah mulai ngerti gitu tuh anak ini mau dikemanain gitu ya. Terus kemudian
satu lagi sebetulnya yang menurut saya sangat-sangat penting gitu ya, dengan kita memahami anak, jadi kita paham bahwa oke, anak itu autis, itu mah kondisi ya, nggak bisa dihindari, tetapi dari segi ilmu behavior, dia tetap punya behavior yang sebetulnya mirip-mirip sama juga sama kita gitu ya, kita bisa pahami. Tetapi adalah cara belajar mereka yang mungkin berbeda. Jadi kalau kita paham autis itu gimana, dan kita paham, akhirnya semoga kita bisa mengarahkan anak kita menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau kita ingin mengubah perilaku anak, keterlibatan orang tua sangatlah penting. Coba bayangin di tempat terapi di sekolah, di talenta gitu ya, itu cuma berapa lama sih anak di sekolah? Lebih lama lagi di mana? Di rumah gitu kan. Jadi ya keterlibatan orang tua penting. Dan sebetulnya kalau saya dari pengalaman saya ya, anak yang punya problem behavior parah, yang artinya yang juga terapinya jadi lambat gitu ya, itu kebanyakan tuh mohon maaf gitu ya. Tapi ini saya juga orang tua, jadi saya bukannya ngejelek-jelekin orang tua, tapi rata-rata tuh karena orang tuanya kalau nggak denial, menolak anaknya, kalau nggak ya orang tuanya nggak terlibat aktif. Tapi kalau orang tuanya aktif, itu kelihatan banget progres dari sang anak gitu. Jadi keterlibatan orang tua ini penting di dalam, nggak bisa cuma ngasih, "Udah Bu Susi bikin anak saya jadi benar," gitu. Nggak bisa begitu gitu ya. Jadi tetap harus, karena kan cuma berapa lama sih di center gitu. Tetapi kan ada hal-hal yang di rumah yang harus kita terapkan. Apalagi anak-anak ini adalah anak-anak yang rutin gitu ya, yang behavior itu juga kita bentuk tuh harus intensif dan konsisten ya. Dan Abah hanya berhasil kalau intensif dan konsisten. Nah, kemudian gimana kita pelajarinya? Jadi saya seperti Bu Dokter Susi bilang, saya punya FB group, Turi Abah Vibi untuk Autisme. Di situ bisa ada penjelasannya, keterlibatan membership juga gratis. Kemudian saya juga punya website nurisuryawinata.com gitu ya. Itu juga bisa diakses gratis. Saya juga ada ilmunya, maksudnya ada penjelasannya, ada juga saya videonya gitu ya. Jangan sampai bosan lihat muka saya dan penjelasannya itu. Pokoknya belajar aja bisa gitu, dan background yang ikut, maksudnya orang tua yang ikut kemudian menjalankan program pengen memahami anaknya gitu ya. Itu enggak background, maksudnya bukan orang yang kayak psikolog, maksudnya bukan yang backgroundnya medis aja gitu, yang memang menghadapi anak autis segala macam background dan mereka bisa gitu. Paling nggak mereka bisa praktekkan ke anaknya gitu. Kalau banyak juga sih yang memang, wah saya sangat nggak sanggup Bu kalau misalnya maksudnya terapi sendiri gitu. Tapi kan kalau udah paham sama anaknya, itu lebih enak, kita ngejalanin juga lebih enak. Termasuk juga kerjasama dengan center tentu lebih enak gitu, karena kita berpegang dari hal yang sama gitu. Kita paham anak autis tuh kita tuh seperti ini, mau dibawa kemana dan sebagainya, tentu lebih enak. Oke, dan sekarang juga saya melakukan training online, jadi saya udah ngajar itu 7 angkatan sekarang, ini udah hampir selesai, satu lagi, itu udah lebih dari 300 orang, kemudian 70%-nya orang tua, jadi kalau saya bisa bilang, apa orang tua sendiri bisa, apalagi ini terus terang kondisi seperti ini, COVID, terapi ke center adalah hal yang pilihan yang sulit, karena berhadapan juga dengan kesehatan dan sebagainya, mungkin salah satu jalan ya kita harus terapi sendiri di rumah, ini mungkin bisa dijalankan gitu ya. Jadi ada training online juga. Saya juga punya buku verbal behavior dan applied behavior analysis gitu ya, gimana kita membantu anak menemukan fungsi bahasanya. Tetapi ini kebetulan lagi cetak lagi, jadi udah habis memang, udah waktu cetakan ketiga. Tapi udah proses cetak sih, jadi paling tinggal tunggu sebentar lagi juga keluar. Jadi kira-kira gitu sih pesan saya, dan kebetulan saya juga, maksudnya di dalam FB Group itu akhirnya jadi komunitas sendiri gitu, yang mereka bisa suka saling komunikasi gitu ya, dari hasil peserta training online saya juga bisa saling diskusi, sharing tentang anaknya. Jadi ya kita ini sebagai orang tua bisa menjadi lebih pede. Kurang lebih begitu, terima kasih atas kesempatannya, mungkin ada pertanyaan silakan. Oh ya, terakhir, apa kata orang tua yang pernah ikut? Ini salah satu pendapat feedback dari orang tua yang ikut training online terakhir 7. Training online itu biasanya tuh saya bikinnya satu paket, jadi benar-benar belajar Abah Vibi 2,5 bulan gitu ya, 9 minggu, tapi kemudian makin ke sini ternyata kan orang tua macam-macam gitu, ada yang cuma pengen tahu tentang problem behavior aja, ada yang pengen tahu tentang gimana cara bikin anak ngomong, ada yang benar-benar pengen belajar VB map-nya gitu. Jadi udah 2 angkatan terakhir itu saya pecah-pecah langsung gitu supaya enak gitu, supaya sesuai dengan tujuan, nggak benar-benar ikut 2,5 bulan, karena beberapa orang merasa tuh 2,5 bulan kelamaan gitu ya. Jadi akhirnya saya bikin pecah-pecah, tapi kemarin programnya udah selesai yang 2, jadi saya bikin 3 kelas, yang 1 itu tentang mengetahui problem behavior, yang kedua tentang bikin VB map-nya, yang ketiga tentang bagaimana bikin anak bicara gitu ya.
yang 2 kebetulan udah selesai, tinggal 1 lagi minggu ini terakhir. Nah, ini kebetulan beberapa pendapat feedback dari mereka, gitu ya. Jadi silakan, tanpa saya edit sama sekali, saya cuma copy paste dari yang apapun yang mereka isi, gitu ya. Jadi ya silakan, semoga insya Allah berguna, gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ada. Saya nggak dengar suaranya Bu, di unmute Bu. Tolong dibuka. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ruri atas penjelasan yang panjang lebar ya. Saya rasa cukup banyak ya ilmu yang kita dapat sore ini ya. Jadi sebetulnya kalau kita pahami anak autisme itu memang berbeda ya dengan anak lain ya. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi. Tapi yang menarik adalah dulu yang kita kenal adalah ABA. Jadi ABA ternyata hanya membahas tentang behavior ya. Nah, dengan VB itu kita lebih menekankan pada fungsi bahasa. Nah, bagaimana dengan VB, ABA gitu, ABA VB ini membuat si anak itu bicara dengan cara melatih motivasinya ya, motivasi dan kemudian bagaimana dia demanding dengan apa yang disukainya. Intinya adalah seperti itu. Nah, tekniknya adalah memang yang kita harapkan adalah orang tua di rumah ya, karena 40 jam ternyata dari penelitian ABA itu harus 40 jam di rumah. Jadi kalau misalnya di center-center apalagi yang cuma terapi setengah jam dalam 2 kali seminggu, 1 jam 2 kali seminggu itu sangat kurang ya. Nah, makanya intinya adalah kedekatan orang tua ya. Jadi di sini kalau kita melihat memang orang tua harus bisa sebetulnya untuk belajar untuk ABA ini ya. Nah, ini banyak pertanyaan nih Bu Ruri. Yang pertama adalah dari Ibu Dewi Widya. Dia bertanya tentang, saya pernah melihat YouTube Bu Ruri tentang metode ABA VB dan mencoba mempraktekkan untuk cucunya 28 bulan di rumah, tapi tidak berhasil karena kakeknya tidak tega melihat cucunya menangis karena dipaksa bicara sama saya sebelum mendapat reward. Nah, bagaimana caranya supaya keluarga mau mendukung dan tidak menganggap metode ini seperti membuat anak tersiksa ya? Jadi mungkin ini yang ABA kali ya. Ya, jadi mungkin memang saya bilang metode ini sederhana, tetapi tentu kita harus benar-benar belajar gitu. Maksudnya ini gimana ada tekniknya gitu. Jadi tidak serta-merta terus semua makanan yang dia suka terus kita pegang gitu ya. Kita pegang semua terus kalau nggak ngomong nggak akan bisa gitu ya. Jadi kalau dia nggak ngomong nggak akan dikasih, bukan begitu. Jadi namanya teknik VB itu tidak ada yang memaksa anak gitu, nggak ada yang memaksa anak berbicara. Kemudian di mana ABA-nya masuk? Jadi ABA itu sebetulnya apa sih ya? Kalau kita ngomong balik lagi ke ilmunya seperti Bu Dr. Susi bilang, jadi ABA itu apa sih? Jadi ABA itu Bu, jadi gini, kalau misalnya pengen kita tuh kayak di lingkungan alami ya, anak bisa ngomong, bisa minta, kan itu kan tujuan kita ya, anak bisa ngomong, dia minta, pengen ngomong ini, terus dia bisa dapat itu gitu. Nah terus kemudian kalau kita langsung begitu kan nggak mungkin, nggak bisa, karena anaknya nggak akan bisa. Jadi itu yang behavior, perilaku yang besar itu, dia pengen, dia minta, itu kita ajarin lagi, kita bagi lagi menjadi kecil-kecil ya. Jadi kecil-kecil, jadi misalnya dengan target yang sedikit-sedikit gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya cucu ibu misalnya langsung suruh ngomong apel, misalnya ini contoh ya, pengen ngajarin apel, dia pengen apel, ibu mau kasih apel atau susu, kasih susu. Kalau langsung suruh ibu ngomong susu, itu nggak mungkin bisa. Jadi targetnya itu nggak mungkin tercapai. Kita bagi-bagi lagi, kita turunin lagi levelnya, kita bagi-bagi lagi menjadi target yang lebih kecil-kecil. Jadi misalnya kita harus lihat juga dulu cucu ibu seperti apa. Apakah anaknya udah ada atensinya? Misalnya atensi kalau ada pengen susu, dia datang ke ibu misalnya gitu ya, datang ke ibu, terus kemudian apakah dia babblingnya ada nggak nih, kita cek dulu nih, ada nggak dia kira-kira babblingnya yang memper-memper. Jadi biasanya itu memang di awal kita pilihkan adalah kata-kata yang babblingnya dia ada. Jadi misalnya kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, anaknya masih babblingnya sana sini ya, mungkin kita cari yang lain. Tapi misalnya ini contoh aja ya, sederhana aja. Anaknya udah bisa ngomong gitu ya, anak umum biasanya suka ngomong gitu, dia kebetulan sukanya apel. Jadi kita pasangkan apel itu dengan yang A, gitu nih contohnya ya. Terus kemudian dia suka keripik, anak kecil banyak banget yang suka keripik. I itu untuk keripik gitu. A kita pasangin dengan apel, I untuk keripik. Terus kemudian anak kecil suka digendong, apalagi umur 2 tahun ya. Ndong, misalnya ndong, dia susah ngomong gendong. Ya kita misalnya apa yang bisa ngomong? Dong. Ya walaupun dia belum, kadang ngomong kadang enggak lah Bu gitu ya, belum ada, enggak apa-apa, kita targetkan 3 sampai 5 gitu, apa kita pilih yang kira-kira dia bisa. Tapi belum tentu bisa juga dia ngomongnya juga kadang-kadang, seringnya enggak, ya enggak apa-apa, kita bangun dulu. Jadi setiap kita pasangin, jadi di awal tuh harus gratis dulu Bu, kita pasangin
kita ngomong targetnya A, targetnya bukan apel untuk anak cucu ibu, targetnya A doang. A doang dia juga kadang-kadang bisa, kadang nggak apa-apa. Kita bikin dulu apa ya, kayak jalannya dulu. Jadi saya suka ngibaratin nih ngadepin anak autis tuh kayak kita kan dia emang udah terlahir emang nggak punya ya otaknya sesuatu yang koneksi tadi. Kalau pengen dateng gitu ngomong, dia belum punya. Saya suka ngebaratin kayak kita masuk ke hutan belantara. Ini kita kalau hutan belantara itu tebel gitu ya, maksudnya banyak pohon-pohon tinggi gitu. Nah kita tuh kan ngebangun jalan nih ibaratnya ya, nggak ada jalannya Bu, ngebangun dia jalan. Nah itu kan kita harus papas dulu, latihan dulu. Oh dia nggak bisa langsung apel, ya kita kasih dulu pelan-pelan, kita bangun dulu nih bangun jalannya. Terus kemudian mungkin kenapa perlu lama? Karena kita ngebangun jalan. Kalau cuma seminggu 2 kali 1 jam, itu tuh kita papas, itu udah tumbuh lagi itu apa namanya hutan itu pohon-pohon udah tumbuh lagi, kita papas lagi, akhirnya kerjaan kita nggak selesai-selesai cuma mapas doang, boro-boro mau membangun jalan. Tetapi sebetulnya sih sekarang yang baru sih nggak sampai 40 sih rata-rata ya, rata-rata sih 20 sampai 25 jam itu udah cukup. Dan itu bukan berarti 20-25 jam cuma itu aja, bukan. Tapi maksudnya cuma yang belajar yang mending terus kartu-kartu selama 4 jam sehari, enggak gitu juga, tetapi lebih ke arah oke, anak ini karena kalau didiemin akhirnya kan asik steaming sendiri, nggak ngerti cara menghadapi hidupnya tuh nggak ngerti. Anak kecil gimana sih mengisi kehidupannya? Main, imitasi dan sebagainya dia belajar. Nah anak autis tuh kan nggak ngerti cara main, nggak ngerti interaksi, terus dia ngapain? Akhirnya sibuk sendiri. Nah kita pengennya tuh dia nggak sibuk sendiri, kita pengennya kita ajak interaksi. Jadi sehari 4-5 jam itu rata-rata sekarang sih program 25 jam ya kalau yang di center ya. Itu sih biasanya ya karena itu, maksudnya kita seluruh kehidupan anak, nggak cuma misalnya terapi-terapi doang. Jadi itu ya Bu ya, jadi ada target-targetnya Bu. Yang pertama, cucu Ibu seneng dulu, dikasih gratis, memasakkan A dengan apel. Apel, apel, itu dulu. Nanti kalau kelihatannya anaknya udah mulai seneng ngelihat Ibu ngasih apel, Ibu tingkatin. Nggak usah ngomong A, mangap aja, dia ngelihat Ibu, mangap mukanya, Ibu kasih apa namanya, ininya, apelnya gitu ya. Ini prosesnya berbulan-bulan ya Bu ya, bisa jadi bulan, bisa jadi minggu gitu, tergantung anak. Terus kemudian nanti setelah dia udah konsisten, setiap datang ke Ibu mangap, terus baru Ibu suruh ngomong A gitu. Nanti kalau udah A, baru kemudian apel gitu. Habis apel baru apel gitu loh. Jadi ini semua adalah sesuatu yang bertingkat gitu, pelan-pelan gitu kita naikkan targetnya, dan ini bisa jadi lama. Bisa kayak anak saya 2,5 bulan, dia dari sama sekali nggak ngomong bisa ngomong apel gitu ya. Kemudian ada orang lain, ada yang 2 minggu, terus terang saya ada klien yang 2 minggu, walaupun itu jarang. Saya bisa bilang 1-3 bulan, atau maksimum kita tunggu sampai 6 bulan. Baru kalau enggak, kita cari alternatif komunikasi yang lain gitu. Jadi nggak berarti dipaksa suruh ngomong terus langsung jadi gitu. Apa Ya, maksudnya? Ada proses Bu ya. Jadi silakan bergabung. Ya, dan prosesnya intinya adalah menyenangkan ya, tidak memaksa ya. Harus menyenangkan dan juga ya apa namanya ya, betul. Namanya anak ya, motivasi sendiri. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini ada dua diagnosis, misalnya autisme dengan tunarungu. Nah, bagaimana pengajaran dengan metode Aba Phoebe ini? Oke, jadi kalau ini kan tentu ada masalah fisik ya. Jadi kita tentu akhirnya akan memakai alat komunikasi yang lain pilihannya. Ini bisa digunakan antara kita cari ini biasanya. Jadi seperti saya bilang tadi, termasuk untuk anak-anak autis yang tidak memiliki hambatan, biasanya kita setelah 6 bulan, kalau memang tidak ada progres yang berarti, dan kita lihat juga umurnya ya, itu kita bisa pakai pilihannya ya 2. Kalau tidak bahasa isyarat, yaitu dengan teks. Apa namanya, penggunaan metode visual tukar gambar gitu loh, karena ya kita harus cari metode komunikasi dia. Kalau memang sudah terbukti tunarungu ya tentu kan vokal kita sulit lah kita bentuk, jadi akhirnya ya kita pakai itu gitu. Jadi kita langsung bisa pakai itu, dan kalau memang pilihannya itu ya bisa juga nanti di adjust gitu, apa namanya, VB map-nya di adjust juga bisa. Oke. Ya, jadi pertanyaan ketiga selanjutnya adalah, ini anak autismenya sudah 9 tahun. Nih seorang ibu dia tanya anaknya sudah 9 tahun. Lalu bagaimana? Apakah bisa? Jadi ada batas nggak nonverbal untuk bisa dilakukan stimulasi dengan metode Aba Phoebe ini? Enggak sih Bu ya, selama belum pernah dicoba, coba aja. Enggak, maksudnya gini, saya nggak membatasi bahwa saya tahu anak autis, tidak semua anak autis bisa bicara, ya maksudnya sesuai data memang begitu ya, tidak semua anak autis bisa menjadi vokal, tetapi sebetulnya saya kan ngajarin banyak member ya,
ngajak member dan kita coba gitu dengan teknik MEN ini dan ada member yang anaknya udah 19 tahun bisa gitu. Walaupun tentu kita nggak bisa bilang anak yang 2 tahun dengan 19 tahun akhirnya punya ini yang sama gitu ya. Tetapi bisa kalau prinsipnya kita coba, kalau nggak dicoba kenapa nggak tahu gitu. Jadi bisa. Dan saya juga nanganin ya bisa sih, ada sih 9 tahun. Ya intinya autisme itu sebetulnya bisa bicara, ya kan? Bukan bisu kan? Bukan, ya itu maksudnya. Bukan bisu kan? Nah, jadi coba mungkin aja stimulasinya terlambat ya. Ya, mungkin kurang. Iya. Iya, jadi bisa sih Bu. Jadi saya juga coba dan bisa sih. Kita lihat, maksudnya dicoba aja gitu. Bisa. Oke, nah berikutnya adalah dari Ibu Dewi juga. Nah, dia juga tanya tentang dia pernah kursus ABA, tapi dibilang untuk memulai ABA itu harus dimulai dengan menyenangkan buat anak. Salah satunya makanan. Nah, cucu saya juga suka makan tapi harus diet. Ciif-ciifnya, phenol free, sugar free, ya bagaimana solusinya? Oh jadi banyak diet, ternyata sukanya makanan gitu. Nggak selalu makanan. Neneknya kasihan ini, neneknya yang neneknya yang pening pala ya. Jadi sebetulnya sih kalau benar diet mungkin Bu Dokter Susi lebih pakar lagi ngejelasin. Saya nggak akan masuk ke ranah diet. Tetapi kalau saya sih ngelihat apalagi kalau anaknya masih kecil gitu ya, banyak sekali aktivitas. Jadi jangan dibalikan bahwa harus selalu makanan. Reinforcer atau sesuatu yang menyenangkan buat anak itu tuh banyak loh. Kenapa dipakai makanan? Karena banyaknya nggak suka apa-apa. Itu makanan itu yang paling basic, yang paling gampang. Karena syarat menjadi reinforcer adalah bisa dikasihnya sering. Jadi kalau makanan tuh kan bisa dipotong kecil-kecil, sering, dan ya, semua orang juga suka makan misalnya ya. Tetapi nggak cuma makanan, jadi jangan dibalikan. Terus gimana untuk anak-anak yang nggak suka mainan? Jadi gimana anaknya, asumsi saya, cucu ibu juga nggak suka mainan gitu ya. Bisa pakai aktivitas, apalagi anaknya masih 2 tahun. Aktivitas itu kita sangat bisa bangun. Jadi mungkin anak ini selama ini nggak suka interaksi karena emang nggak pernah tahu, nggak pernah diajarin, dan kita sendiri nggak tahu gitu ya ngadepin anak autis itu gimana gitu ya. Tapi dari saya menangani anak-anak ini gitu ya, anak-anak kecil, itu hampir semua anak pasti senang digendong, senang dipikul-pikul, senang diayun, senang di ayunan atau senang dorong tuh misalnya kalau kita punya di rumah kursi-kursi yang kayak kursi kantor itu kan ada ininya ya, semua anak tuh kalau didorong ke sana, didorong balik ke sini, itu juga hampir semua anak suka. Autis apapun enggak, walaupun dia apa tuh pasti suka. Kitik-kitik hampir semua anak suka. Jadi reinforcernya tuh bentuknya itu, apalagi untuk anak-anak kecil itu tuh gampang banget gitu. Ya kayak gitu tuh menurut saya lebih mudah dan lebih alami ya. Jadi interaksi ini yang dibangun, reinforcernya dicari dari situ Bu. Jadi nggak harus selalu makanan. Ya, jadi mesti kreatif ya Bu ya, apa yang disukai mungkin aja dari atau mainan kalau ya betul. Atau kalau mainan-mainan yang mungkin kalau mainan biasa susah, ya maksudnya mainan yang kayak mobil-mobilan belum ngerti kan, itu kan butuh imajinasi ya, merupakan kekurangan anak-anak ini. Mungkin mainan-mainan yang bentuknya sensori. Dipegang kenyal-kenyal, terus ada lampu, ceprot, ada lampu gitu. Jadi hal-hal yang bentuknya sederhana untuk bisa dinikmati. Gasing itu kan sederhana dan anak-anak ini kan suka yang muter-muter biasanya kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kan kita cari celahnya. Jadi benar Bu, jadi itu tadi temboknya tuh kayaknya mah tinggi, tapi sebetulnya tuh ada celah-celah kecil. Jadi kreativitas kita untuk mencari celah-celah kecil dan bikin bolongan di situ gitu. Bolongannya kecil segini, ya pelan-pelan kita gedein. Ya lama-lama semoga, apalagi ini masih sangat kecil, saran saya sih benar-benar ditelatenin, terus ya semoga insya Allah bisa. Di center silahkan cuma bisanya, maksudnya di center silahkan terapi berapa lama, tetapi ya di rumah nih yang harus benar-benar kita lanjutin supaya sesuai gitu. Bang, seperti tadi bilang ya, bangun jalan, kalau cuma seminggu 2 kali nggak akan cukup. Kalau di rumah tuh dibantu dengan yaitu latihan terus, silakan di center apa programnya kita lanjutin gitu ya. Tentu hasilnya jauh lebih bagus. Oke, ya intinya adalah di rumah ya, dengan orang tua ya. Apalagi dengan sekarang ini, kondisi sekarang ya. Nah berikutnya juga ada pertanyaan, apakah ABA ini bisa digabung dengan terapi sensori integrasi dalam suatu waktu? Ya, sebenarnya udah jelasin ya. Ya, jadi saya sih maksudnya menurut saya ABA
dan juga terapi-terapi itu kan punya 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 apa ya, ada sesuatu yang ditarget masing-masing gitu ya. Terus terang secara pribadi anak saya juga masih ikut terapinya. Jadi TW ada, OT, okupasi atau, sorry integrasinya juga ada, termasuk ABA gitu. Jadi semua, karena kan yang di-attack adalah beda-beda. Cuma memang yang agak mungkin, berbeda, ya maksudnya ada irisannya, takutnya itu kayak yang, sensor apa namanya, sorry, terapi bicara. Karena karena VB kan juga udah mendalami masalah berbahasa. Jadi kalau terapi bicara tuh kan ada yang gimana ngomongnya sama apa yang diomongkan gitu ya. Tapi kalau apa yang diomongkan kayak berbicaranya kan sebetulnya VB sebagian udah mengcover, termasuk gitu. Takut saya ada yang overlapping, yang berbeda, yang bikin anaknya bingung. Nah itu jadi biasanya kalau saya pun ikut terapi, anak saya ikut TW, saya udah komunikasikan dengan TW-nya, mohon maaf saya udah terapi ABA sama VB tuh ini programnya, saya pengennya TW-nya tuh cuma belajar artikulasi. Jadi kebetulan anak saya artikulasinya sampai sekarang sih belum, maksudnya udah ngerti kita ngomong, tapi ya untuk umurnya masih kurang gitu. Jadi masih perlu banyak penekanan dari, apa namanya, vokalnya. Nah itu terus terang saya nggak belajar, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah gimana melatihnya supaya dia seneng ngomongnya, tetapi pembentukan suara dan sebagainya saya nggak ngerti. Jadi ya itu ranahnya TW. Terus SI ya dia juga perlu, memang masih perlu karena masih ada masalah imbalance, masalah sensori dan sebagainya gitu. Jadi semuanya sih sebetulnya. Semua. Oke. Di luar negeri juga begitu, di Amerika juga begitu semuanya. Kalau memang anaknya butuh, nggak semua anak butuh ya, tetapi kalau butuh, semuanya. Oke. Nah, berikutnya apakah anak yang mengikuti terapi ABA VB tetap harus mengikuti diet? Tapi ini sudah dijawab ya, ini tergantung ya. Nah, ini mungkin berikutnya ya, bagaimana mengatasi tantrum pada anak autisme yang menginginkan sesuatu? Ya, Nah, mungkin dengan behavior-nya ya, betul. ABA-nya Jadi ya. betul. Jadi kita memandangnya gini Bu ya, jadi memandangnya anak itu kenapa sih dia timbul problem behavior gitu, karena dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, gitu. Maka timbullah problem behavior. Nah, itu kayak cara mereka berkomunikasi dengan orang tuanya, gitu. Dan kadang-kadang dan biasanya orang dewasa sangat reaktif terhadap problem behavior. Jadi kalau misalnya anaknya mukul kepalanya, itu orang tua langsung datang. Jadi ibu bayangin gini, anak yang secara lahir tidak memiliki keinginan untuk interaksi, nggak ngerti cara ngomong, nggak ngerti kalau ngomong kalau pengen sesuatu tuh harus ngomong, harus berinteraksi gitu ya, minta dan sebagainya. Misalnya kalaupun dia belum bisa ngomong, dia bisa nunjuk. Anak autis biasanya nggak bisa nunjuk ya. Terus dia pengen sesuatu. Yang dia tahu adalah kalau saya mukul kepala saya, terus tiba-tiba datang semua itu. Datang itu yang namanya susu, datang itu yang namanya kue, datang itu yang namanya mainan. Begitu anak belum behavior, entah tantrum, kita tuh otomatis orang dewasa yang kurang memahami, itu akhirnya datang pasti. Kenapa dia? Kenapa dia nangis nangis? Kenapa? Kamu lapar? Ini susunya. Kamu lapar? Oh kamu mau main mobil-mobilan? Ini mobil-mobilan. Oh kamu mau apa? Gitu. Jadi akhirnya anak yang emang secara naluri, secara alami nggak tahu cara minta barang, akhirnya pikir, oh gitu loh cara minta barang. Jadi saya pukul aja kepala nanti datang sendiri semua. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya kita menganggapnya sayang, tetapi mereka menangkapnya beda gitu. Jadi sebetulnya dari segi ilmu behavior yang kita harus tahu adalah fungsi dari behavior itu, fungsi dari perilaku itu. Jadi kita nggak ngelihat perilakunya tantrum, mukul kepala, dan sebagainya. Yang kita lihat adalah fungsinya. Apakah fungsinya? Dengan memahami fungsinya dan tidak memberikan fungsinya, otomatis behavior itu akan turun gitu. Tapi tentu tidak sesederhana itu ya. Jadi silakan dipelajari lagi di website saya juga ada, itu tinggal dibuka gimana menangani problem behavior ABK, terus kemudian ada training online-nya juga gitu yang tadi saya bilang gitu. Jadi paling tidak kalau ibu memahami bagaimana menangani anak ibu, itu problem behavior pasti turun. Dan udah banyak sih yang mempraktekkan gitu ya. Jadi itu cuma cara mereka untuk berkomunikasi apa yang mereka inginkan. Ya itulah. Jadi harus kita pelajari dan ya silakan dilihat di website saya yang lebih jelasnya lagi. Jadi Ya. fungsinya tuh apa behavior-nya dia. Oke, ini hampir sama sebenarnya. Jadi bagaimana cara mengatasi, jadi bagaimana melatih kontak mata pada anak yang sedang tantrum. Kemudian kita melakukan terapi ABA, mungkin mirip-mirip ya pertanyaannya. Jadi anak sedang tantrum dengan gelisah, kemudian kita melakukan terapi ABA. Nah, bagaimana caranya itu? Ya kita harus gini, jadi prinsipnya gini ya Bu ya, anak yang masih punya problem behavior parah, akan sulit kita melakukan terapi dengan efektif, ya. Dan ini terus terang ya, yang problem behavior-nya parah, maaf-maaf, biasanya dari rumah.
Dari rumah yang pertama, sebetulnya sih kalau dari saya menangani klien-klien ya, maksudnya ada beberapa klien saya, sebetulnya yang paling yang problem behavior-nya parah-parah banget, itu biasanya timbulnya dari rumah orang tua yang denial. Ini mah sama-sama orang tua saya kasih tahu aja. Jadi kalau saya udah lihat anaknya kayak gini, ke kliennya kayak gini, saya lihat orang tuanya, ah, ini mah yang perlu diterapi orang tuanya, bukan anaknya, gitu. Iya. Eh, Ini yang juga. kedua ya benar ya, Bu, ya? Iya. Jadi, nah yang kedua, itu apalagi saya ngelihatnya kan saya behavior analis, saya ya ngelihat behavior orang gitu ya, lingkungan anak itu seperti apa. Kemudian yang kedua, anak tuh ngerti loh ya, kalau misalnya dia ditolak. Walaupun kita nggak ngomong, walaupun kita pikir dia nggak ngerti, tapi mereka tuh ngerti kalau mereka tuh misalnya kayak ditolak, dibanding-bandingin dengan saudaranya dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua adalah orang tua yang sebetulnya nggak kurang paham. Maksudnya ya kayak gitu, kurang paham dengan, kondisi anak autisme, sebetulnya nggak niatnya sama sekali tidak ada denial, sudah menerima, tapi kadang-kadang ya mungkin, kurang memahami ini anak autis ini harus digimanain. Nah, tapi ini sih mah kalau kalau yang kedua ini gampang, maksudnya penyelesaiannya akan lebih sederhana, bahwa kita ajarin fungsi behavior, kita kasih, belajar lagi gimana sih anak autis itu seperti apa, gimana cara belajar mereka, kalau akhirnya mereka memahami, akhirnya biasanya problem behavior terkontrol sih. Nggak, apa namanya, nggak menjadi yang sangat besar. Jadi ya itu. Jadi pertama tuh harus kita tangani problem behavior-nya. Terus kemudian namanya pembangun kontak mata, seperti saya tadi udah jelasin, bukan berarti dengan, lihat, lihat, lihat," gitu ya, bukan. Tetapi kita bangun secara alami, dengan sambil bermain, kemudian apa yang anak suka. Jadi kita balik lagi sih sebetulnya kepada apa yang anak suka, gitu loh. Jadi ada prosesnya, apa namanya, bahwa apa yang kita lakukan adalah ya apa namanya, ya benar-benar memang anak akhirnya merasa ter apa ya, secara sendiri, secara aktif terlibat dalam proses terapi gitu, bukan dipaksa, gitu. Gitu aja sih Nah, sebetulnya. Iya. ya jadi nggak ada lagi tuh, "Lihat, lihat," gitu. Ya boleh sih, "Dek lihat," gitu, maksudnya sesuatu yang, "Dek lihat," gitu, apa yang sesuatu yang alami aja, "Adek sini dong lihat," gitu ya. Tapi bukan sesuatu yang benar-benar kalau terapi itu harus lihat, Ya, lihat. Itu bukan sesuatu yang pakem gitu. mhm, Jadi selalu ada background sebetulnya kalau saya ngelihatnya ABA itu dalam setiap pemrograman itu harus ada background-nya kenapa gitu, kenapa harus mengerti gitu, kenapanya gitu, dan nggak yang harus begini ke semua anak, karena masing-masing anak tentu beda gitu ya. Dan kita pokoknya gimana pun untuk yang sekarang, ABA yang sekarang itu lebih pendekatannya alami gitu ya, maksudnya ngomongnya juga biasa-biasa aja, proses semua berlangsung alami gitu, mungkin bukan yang, selama ini dikenal mungkin Bapak Ibu udah pernah terapi ABA, anaknya yang selama ini dikenal bisa jadi tidak seperti itu gitu loh. oke. Ya, ini berikut ada lagi nih, sebentar ya, mungkin kita perpanjang ya, berapa menit. Ini adalah, dia mengatakan bahwa dia adalah guru, jadi anak yang dipegangnya 16 tahun. Nah, bagaimana? Apakah sama dengan yang diterapkan? Nah, mungkin tadi sudah terjawab ya. Ya, jadi bagaimana kalau untuk anak umur 16 tahun selama kemampuannya sama dengan anak 45 tahun, tetap kita bisa gunakan, eee, ABA VB ini ya? Ya begitu kan? Bahasanya ya, Ya, untuk bahasanya ya. Tapi kalau untuk bahasa. 15 tahun, 16 tahun tentu program kan nggak cuma bahasa, pasti ada yang macam-macam. Jadi untuk bahasanya silakan kembali lagi ke VB Map, ke ABA VB, tetapi untuk yang, lebih jauhnya ya tentu ada tambahan. Jadi udah bukan utama lagi, kalau saya bisa ngomong anak umur 45 tahun atau di bawah 7 tahun, kita masih akan sangat bisa fokus kepada ABA perkembangan bahasanya aja gitu ya. Kita coba berapa bulan, katakanlah 6 bulan, kita lihat progresnya nanti. Tapi kalau udah di atas 7 tahun, tentu ada macam-macam lagi program yang tentu lebih penting kita kejar, kayak misalnya kemandirian, apalagi kalau udah 16 tahun mungkin vokasi ya, Bu, ya. Ya, Bu dokter kan Produktivitas ya, lebih ke arah ya, produktivitas. mhm, Tapi ya manfaat bisa dikejar dengan cara ABA ini, ABA VIP bisa ya. Oke, bisa. berikutnya dengan Ibu Ois, saya dan guru dan terapis juga. Bagaimana mengajarkan anak usia 3 tahun yang sulit membedakan benda? Iya. Jadi sulit membedakan benda, tapi dia sebenarnya sudah bisa bicara. Ya, jadi, salah satu kesulitan dari anak-anak ini sebetulnya di VB-Map di item di apa, itemnya VB-Map tuh, itu ada prosesnya, pengembangan pengajaran benda gitu. Jadi yang pertama bendanya harus sama dulu, habis itu kemudian naik level ke benda yang, berbeda, sama tetapi berbeda. Misalnya apel sama apel, sama-sama apel, satu apel merah, satu apel ijo, mungkin mayoritas anak bisa generalisasi ya, namanya programnya itu generalisasi.
Tetapi sebagian anak lagi nggak bisa membedakan. Sama seperti tadi kalau nggak salah saya agak sedikit baca kayak binatang itu banyak juga sih yang agak lumayan ada saya nggak bilang banyak sih, tapi beberapa anak kesulitan memang membedakan sapi dan kuda misalnya gitu ya. Termasuk juga buah-buahan kayak tomat dan apel ya. Jadi agak yang mirip-mirip itu mereka kesulitan. Nah sebetulnya itu di VB Map itu ada item-itemnya yang harus diajarin mana dulu. Kemudian kita lihat kalau memang ada kesulitan seperti ini, kita bisa ajarin tekniknya dengan yang benar-benar kita ajarin berulang-ulang gitu, berulang-ulang, terus kita lihat lagi gitu. Jadi itu sih harus dipetakan dulu sih ke VB Map-nya. Jadi memang kelihatan dia kesulitan. Jadi ada salah satu poin dari VB Map adalah ini, Oke. memiliki kesulitan ini. Jadi bisa kita latih Oke, terpisah. bagaimana, ini waktunya sudah lewat ya, sudah lewat dari jam 5 sudah lewat 5 menit. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Seberapa besar sih pengaruh hasil tes IQ terhadap perkembangan autisme? Ini mungkin Oke, ya. heeh, Jadi, kalau saya memahaminya sebetulnya, kalau anaknya masih kecil banget dan masih sana sini banget ya, belum terapi yang intensif, yang tepat gitu ya, saya hati-hati menginterpretasi hasil IQ dari anak-anak ini. Karena kita bicara anak autis. Sementara anak, tes IQ itu didesain seperti ini, desain seperti ini, pertanyaan harus gini, anaknya harus gini. Ya kita ngomong karena kan tes IQ itu didesain untuk anak normal ya. Nah, anak autis suruh dites yang seperti ini, tapi cara tanyanya tuh harus begini. Sementara seperti saya kasih tahu tadi, seperti saya sudah jelaskan bahwa anak autis ini, yang pertama bisa jadi ada masalah fokus, ya, fokus. Kemudian yang kedua bisa jadi, memiliki masalah generalisasi. Jadi kalau diajarinnya begini aja, jadi paling sederhana, saya misalnya ngajarin anak autis, "Siapa namamu?" Ya, "Siapa namamu?" Gitu kan. Kalau kita nih dalam pengajarannya tidak ada generalisasi, ya jadi kita cuma ngajarinnya siapa namamu gitu. Misalnya namanya Rehan, anak saya namanya Rehan. Siapa namamu? Rehan, Rehan. Kalau anak normal itu otomatis kita tanya dengan pertanyaan lain, "Dek, ganteng, nama kamu siapa?" Anak anak normal tuh langsung tahu. Oh, itu mah nanya nama juga, sama. Nama kamu siapa namamu? Nama kamu siapa? Dek, 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 sini, namanya siapa sih? Gitu ya. Anak normal itu pasti langsung tahu. Ya. Tetapi kalau anak autis, belum tentu. Kalau kita ngajarin cuma siapa namamu, ditanya yang lain, belum tentu mereka bisa jawab. Karena ya dia taunya itu, kan cara berpikir mereka tuh begini. Makanya kita harus ngajarinnya tuh benar-benar generalisasinya bagus gitu. Jadi pertanyaan tuh macam-macam gitu dalam misalnya khusus nama aja macam-macam gitu. Nah, pertanyaan tes IQ, nanyanya harus begini, jawabnya harus begini. Sangat sederhana misalnya, kita biasakan anak autis ngelihatnya di meja misalnya tunjuk. Saya bukan psikolog, jadi saya tidak pernah mengadministrasi tes IQ ya. Tetapi saya pernah lihat proses anak saya di tes IQ dan pernah ngobrol. Jadi misalnya kayak gini, ada kita anak autis biasanya kan di meja tuh taruh kartu-kartu ya. Mana apel? Katakanlah sederhana. Mana apel? Mana ini? Tunjuk ini gitu kan. Terus kemudian kalau tes IQ-nya nanyanya begini, ya, maksudnya begini, belum tentu dia bisa, anak autis itu. Jadi cara penyampaian pertanyaan kalau berbeda dan anak autis ini tidak diajarin generalisasi dan tidak memiliki kemampuan generalisasi, otomatis mereka nggak bisa jawab. Jadi makanya saya bilang hati-hati menginterpretasikan tes IQ anak autis. Jadi kalau saya nggak, maksudnya apalagi yang masih kecil banget terus dibilang oh dia di bawah rata-rata, nah itu hati-hati banget gitu. Tapi kalau dengan terapi yang bagus, dengan terapi yang oke diajarkan program yang baik, generalisasinya bagus, terus kemudian apa namanya fokusnya juga udah membaik, kontak mata anak membaik. Kalau dites lagi suatu waktu, 2 tahun kemudian misalnya, semoga hasilnya meningkat gitu. Tapi tentu kita harus pahami juga kesulitan dari anak-anak ini yang memahami bahasa gitu. Jadi misalnya kalau IQ itu kan ada verbal, ada non verbal ya. Nah, non verbalnya mungkin lebih cepat meningkat, tetapi kalau yang verbalnya kan itu memang ada kelainan mereka gitu ya di situ ya. Ya, insya Allah mereka juga bagus gitu non verbalnya, tetapi merupakan sesuatu hal yang tentu akan lebih sulit di catch up gitu, walaupun bisa juga. Jadi itu, jadi gimana pengaruh besar pengaruhnya adalah yaitu bahwa mereka merespon dengan standar pertanyaan anak normal, mereka bisa merespon dengan baik. Jadi kita melatihnya ke arah situ.
Ya, jadi memang untuk anak spesial ini, untuk anak berkebutuhan khusus ini kita memang harus hati-hati melakukan tes IQ. Karena memang dari aturan tes IQ sendiri, kalau boleh saya tambahkan kan memang mereka harus strict dengan aturan-aturannya. Ya. Nah, untuk itu mungkin ada cara lain ya, atau memang melakukan tes IQ itu dengan cara modifikasi, sehingga hasil yang didapatkan juga sesuai dengan kapasitas, inteligensi si anak sebetulnya ya. Jadi jangan sampai kelihatannya jadi IQ-nya di bawah rata-rata, jauh misalnya, itu kan nggak Iya, bisa banget iya. ya. Heeh. Soalnya ini juga merupakan salah satu perdebatan kami sebagai behavior analis dengan psikolog gitu ya. Jadi saya juga waktu tes, lihat anak saya tes gitu kan, saya lihat ya kayak gitu kan. Nih kalau nanyanya begini mah dia bisa gitu kan, kayak psikolognya bilang nggak bisa nanyanya harus begini gitu, sama Nah, seperti Bu Susi bilang kan nggak bisa nanyanya itu harus begini, ini dia harus jawabnya begini. Iya, ya itulah. Tapi kalau kita ajarin anak ini menjadi lebih letur, programnya lebih generalisasinya lebih bagus, semoga anak punya masalah generalisasinya juga makin berkurang, ya dia akan merespon tes IQ lebih baik pada tes berikutnya. ya, intinya semua anak itu mempunyai kemampuan kecerdasan yang masing-masing ya. Jadi jangan terlalu strict dengan IQ ya, karena IQ adalah salah satu kecerdasan manusia ya. Di balik kecerdasan IQ itu banyak kecerdasan lain, dari kecerdasan musik, kecerdasan, kinestetik dan lain-lain ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bruri, bagaimana membangun kerjasama dengan pengasuh anak autistik yang orang tuanya single? Mhm, Single oke, parents mungkin ya dan harus iya. bekerja. Jadi gini ya Bu ya, saya juga yang saya ajarkan nggak cuma ibu-ibu yang di rumah, maksudnya saya juga ngajarin banyak gitu ya. Jadi, banyak juga ibu yang bekerja, tetapi, yang saya lihat adalah yang penting itu, kemauan ya, kemauan dari ibunya memahami anak ini dan bagaimana. Terus kemudian kalau memang ibunya kebetulan bekerja, bisa sebetulnya kayak, ke pengasuh gitu ya, atau pengasuhnya yang diajarin atau mungkin, ada hire orang tertentu yang mengajarkan anaknya gitu ya. Jadi, nggak harus selalu orang tuanya yang ngajarin, karena saya yakin nggak semua orang punya punya kemampuan untuk kesabaran ngajarin anak gitu, ya. Saya kalau punya pilihan juga mendingan saya mah nggak usah terapi anak saya gitu. Mendingan saya, maksudnya karena kan beda ya, kita sebagai profesional, ya kita kerja, tapi kepada anak itu adalah hal yang agak sedikit berbeda gitu. Cuma kan kebetulan kalau di Prancis saya nggak punya pilihan gitu ya, udahlah mau nggak mau daripada bayar mahal gitu ya. Tapi kan, apa namanya, kalau saya punya pilihan, mungkin saya ya itu, jadi saran saya kalau memang ada, ibu harus bekerja, ya ibu harus cari orang yang akan menangani, termasuk pengasuhnya tuh dikasih pengetahuan, paling enggak, "Ini anak ngadepin anak autis tuh harus begini dan, apa namanya, bisa kok." Karena kan sebetulnya nih, kenapa saya mengajarin orang tua, karena sebetulnya nih di dunia behavior analis ya, di dunia kayak seperti saya bilang saya BCBA kan levelnya S2 ya, S2 dan S3, tapi saya S2. Di bawahnya ada yang namanya asisten behavior analyst tuh levelnya S1. Terus kemudian yang betul-betul menghadapi klien, jadi kerjaan saya tuh sebenarnya bikin programnya gitu ya, kalau bisa dibilang ya, behavior analyst yang bikin program. Tetapi yang betul-betul yang berhadapan dengan anak, yang bisa dibilang tadi, sehari anak harus 5 jam, 4 jam terapi dan sebagainya. Oh ya, sebelumnya kalau 4 jam, 5 jam atau intensif itu untuk anak-anak pemula ya. Kalau anak-anaknya udah sekolah, udah ada keterampilan lain-lain, bisa jadi sehari ya cuma sejam, 2 jam cukup gitu. Jadi nggak semuanya harus 4, 5 jam, enggak. Untuk anak-anak pemula pembentukan iya. Nah kemudian, apa namanya, nah inilah yang harus kita apa namanya, kemampuan anak inilah yang harus kita kembangkan gitu. Jadi, bisa kok diajarin, terus kemudian ya silahkan, dan apa namanya, struktur organisasinya itu seperti itu. Orang yang langsung berhadapan dengan anak di Amerika sendiri itu adalah levelnya, lulus SMA yang dilatih, yang Mmm, langsung berhadapan dengan anak. Jadi kalau jenjangnya nih ya, yang bikin program S2, S1 yang asistennya, terus di bawahnya ya benar-benar kerja setiap anak yang intensif, yang tadi yang 8 jam, 4 jam, 5 jam, itu sebetulnya adalah requirement minimum minimum adalah lulus SMA yang dilatih dengan teknik ABA. Karena ini sederhana, nggak susah. Jadi tidak memerlukan yang misalnya background tertentu dia harus D3 ini, S1 ini, enggak, tetapi itu programnya disederhana karena tinggal ngejalanin, ya, tinggal ngejalanin. Jadi salah satu contoh nih misalnya di VB Map cuma anak bisa minta 10 barang gitu ya, 10 jenis barang. Ya kita bisa ngajarin orang siapapun, ngajarinnya tuh kayak gini gitu. Jadi saran saya adalah ibu belajar ilmunya, gedenya, terus ya
ada target-target yang tiap hari atau semingguan yang ibu kasih ke pengasuh atau kasih ajarin ini dong, ajarin ini caranya kayak gini, itu bisa. Bisa banget. Ya. Jadi itu salah satu alternatifnya, Bu, ya. Tentu kalau kita cari, bener-bener terapis, D3, minimum gitu ya, dan atau S1 ya tentu lebih bagus hasilnya mungkin. Tetapi, kalau memang kondisi tidak bisa, susah juga nyarinya gitu ya, yang memang background-nya terapis atau guru mungkin agak susah, ya mau nggak mau yang kita punya, kita berdayakan, gitu. Jadi kenapa juga saya berani mengajarkan kayak VB-MAP yang mungkin nanti minggu depan ya diajarin ya Bu ya, sekilas tentang VB-MAP, itu adalah karena memang sederhana dan VB-MAP ini bukan tools kayak psikologi gitu yang harus kayak tes IQ kan harus ke psikolog, karena kan itu sesuatu yang rumit gitu. Nah, VB-MAP ini toolsnya sederhana, dijual bebas gitu ya, dan boleh dipakai siapa aja, nggak harus harus guru, harus terapis, harus apa. Jadi intinya siapapun bisa asal mau belajar, itu aja sih. Oke. Ya, kayaknya waktunya sudah lewat 15 menit, ini di Indonesia udah menjelang buka nih, Bu Ruri. Oh iya 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 iya. Oh iya ya. Ya, Ya, jadi jam 5 lewat ya. menarik sekali ya. Jadi apa yang dibahas dengan Ibu Ruri ini, jadi intinya adalah memang sebetulnya orang tua yang kita kembalikan lagi orang tua. Jadi kalau misalnya melatih anak itu, orang tuanya harus dilatih dulu. Ya misalnya ada mbaknya, bukan mbaknya yang dilatih untuk ikut VB-Med di ABA ini, tapi orang tuanya dulu. Nah, nanti bisa melakukan atau mendelegasikan kepada mbaknya atau siapapun yang di rumah. Intinya adalah begitu ya, Bu Ruri ya. Jadi minggu depan kita bahas tentang bagaimana melakukan asesmen ya, Bu Ruri ya. Ya, Ya. bagaimana melakukan asesmen. Nah, tadi Bu Ruri bilang bahwa asesmen ini bisa mudah sekali. Ya, memang kalau saya lihat langkah-langkahnya sebetulnya mudah, tapi memang bagaimana pendekatan kita kepada anak itu yang mungkin butuh waktu ya. Tekniknya sebenarnya ringkas, tapi bagaimana cara-caranya itu yang mesti belajar dari Bu Ruri, karena Bu Ruri sekali pengalaman terhadap anaknya selama sekarang ini Raihan udah berapa tahun ini Bu Ruri? Sekarang umurnya 10 tahun. Udah 10 tahun ya, udah 8 tahun lah Bu Ruri untuk mengasuh anaknya. Iya. Baiklah Bu Ruri, ya terima kasih ya, ini jadi haus nih puasanya. Masih lama lagi, Bu. Masih lama, masih nunggu jam 9, bisa tidur-tiduran dulu, kebayang saya waktu itu 3 hari di sana, tidur-tiduran Iya. dulu ya, terus Udah tidur, udah bener, Bu. Udah tidur, udah bangun, belum buka juga, Bu. habis itu, habis buka sebentar lagi harus sahur lagi ya. Iya. Iya kan? Jarak antara buka dengan sahur yang sangat dekat. Iya. Baiklah, teman-teman semua, ayah dan bunda, ya kita alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita bersama Ibu Ruri, banyak ilmu yang cukup bermanfaat bagi kita semua, yang insya Allah kita Sabtu depan kita sambung ya dengan teknik melakukan asesmen pada anak, dengan teknik, VB-MAP ya, gitu Bu Ruri ya. Terima Iya. kasih Bu Ruri, ya. Salam sama Raihan dan salam semua sama suami dan anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, berikutnya kita minggu depan ya, minggu depan kita sambung lagi ya, oke? Sudah cukup? Mungkin ada iklan sendiri untuk, ini, dari host? Ya, mungkin ini perkenalan tentang talenta ya, Talenta Center. Ini adalah sekolah talenta center yang dengan menerapkan metode belajar dengan 70% keterampilan dan 30% akademik. Nah, ini adalah tingkat, pendidikan di di Talenta Center, ada pre-akademik, ada tingkatan homeschooling, SD, SMP, SMA, dan ada setingkat akademik, atau mahasiswa. Nah, ini adalah kegiatannya, jadi ada musik, art, tahfiz, media, memasak, dan kemudian ekstrakurikuler. Oke. Nah, ini adalah beragam kegiatan dari Talenta Center. Nah, jadi ini adalah jadi talenta itu mengandung 8 pilar ya, termasuk di dalamnya adalah wawasan green education, entrepreneurship, akhlak, dan lain-lain. Oke, ini juga begitu beragam kegiatannya dan ini adalah akademi ya.
Akademi Talenta Center. Ya, jadi ini adalah setingkat D3, jadi non gelar ya. Jadi Akademi Talenta Center ini masih non gelar ya saat ini ya. Nah, mungkin ke depannya kita akan masuk kepada setingkat dengan D3. Nah, ini adalah klinik Talenta Center ya. Jadi klinik Talenta Center juga membuka konsultasi medis via online. Nah, jadi bisa melakukan konsultasi ke psikiater, psikolog, kemudian juga bisa melakukan terapi okupasi online, terapi kognitif, remedial, strategi belajar, dan mindfulness sesuai dengan kondisi saat ini ya. Jadi dengan melalui telemedicine. Oke, saya rasa segitu. Ada lagi? Wah, ini klien-kliennya banyak. Ini adalah ya tentang yayasan ya. Jadi Yayasan Talenta Center itu, Bina Talenta itu ada macam-macam, ada sekolah pendidikan anak berkebutuhan khusus dan kemudian ada juga sekolah untuk anak reguler atau anak normal seperti biasa. Ini adalah SMP Islamic Green School. Nah, ini masih buka pendaftaran. Jadi 8 pilar pendidikan karakter dan terakreditasi untuk SMP akreditasi A. Oke, ini untuk penerimaan peserta didik baru. Oke, lanjut. Nah, ini jadi ini kegiatan-kegiatan untuk ini primary, jadi setingkat SD. Jadi 50 jadi ini adalah 8 pilar pendidikan karakter. Jadi intinya adalah karakter dari sekolah Islamic Green School. Oke. Baiklah, saya rasa cukup ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, ayah dan bunda sudah menyaksikan, sudah ikut mendengarkan webinar yang bermanfaat pada sore ini. Selamat berbuka puasa ya. Nanti sebentar lagi kita berbuka puasa. Sampai ketemu minggu depan. Ya, jadi pada tanggal 2 ya, tapi sebelumnya sebetulnya ikuti webinar-webinar Talenta Center. Tanggal 30 juga kita ada acara dengan Fakultas Psikologi UIN ya, jadi tentang tema pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga. Jadi temanya adalah bagaimana mengelola emosi pada anak berkebutuhan khusus dan bagaimana orang tua mengelola emosi anak. Dan kemudian tanggal 2 Bu Ruri akan melanjutkan dengan VB-MAP dengan bagaimana melakukan assessment dengan metode ABA ini dengan VB-MAP yang kita kenal. Nah, berikutnya tanggal 7 juga ada lagi seminar melanjutkan batch 2 dari pengelolaan emosi pada orang dewasa dengan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi ketemu minggu depan. Enggak, ini orang muslim besok. warahmatullahi wabarakatuh. Oh.